Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing spesial tanggal 21 Mei, hari Jumat di hari terakhir di minggu ketiga. Ya, sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat, ya, portofolionya juga sehat-sehat. Amin. Nah, sebelum kita mulai, ya, kembali saya mau menginformasikan buat teman-teman yang ingin coba-coba join ke VVIP, kita trading bersama gitu ya, dibimbing bersama, dan tentunya Anda akan dapat something yang wow dan tidak ada di luaran atau di grup lain. Ya, Anda bisa join dulu Telegram kami buat yang belum join, ya, t.me/silenttraderacademy. Jangan lupa follow Instagram kami karena akan banyak info-info dan pembelajaran gratis. Ya, lalu kalau sudah Anda bisa japri ke staff Silent. Japri itu artinya direct message. Anda chat personal ke staff saya di Telegram. Ya, jangan lupa minggu depan kita sudah akan mulai project teknologi, ya, saham-saham teknologi yang mana teman-teman tahu ya DMMX gitu ya. Hari ini ada MCase induknya. Jadi banyak sekali saham-saham teknologi yang mungkin masih bisa kita manfaatkan untuk cari profit di saat market yang lagi suram seperti ini. Gitu ya. Jadi Anda yang mau dibimbing ya tidak mahal gitu ya, 200.000 per bulan, let's say bagi 30 hari ya sekitar 6.700. Ya 6.700 Anda stop ngerokok 2 batang gitu ya, atau Anda stop ke mall, stop ngemil-ngemilan Starbucks lah, boba-bobaan dan sebagainya, Anda sudah bisa dikawal seperti itu. Oke, kalau sudah ya langsung saja kita menuju ke composite kita, indeks kita. Review dulu di perdagangan hari ini, hijau ya, lumayan loh, gitu kan, hijaunya lumayan. Sayang sih dia tidak mau di-dump, tapi hijau. Cuman yang anehnya, mungkin teman-teman ngerasain, hijau tapi pada babak belur. Iya gak sih? Ya, yang hijau itu salah satunya cuman saham-saham telekomunikasi, saham towernya. Ya karena antara tower, menara gitu ya, dan telekomunikasi kan nih ada eratan, ya ada kaitan kuat lini bisnisnya. Jadi yang naik ini cuma berdua nih, yang mencolok. Telkom, ISAT kebetulan LK-nya keluar. Ya, ada Excel, Telkom, ada Sen, Tebik, Tower, ini semua. Ya, nanti ada yang tanya tuh. Nanti saya akan. Yang hancur apa? Banyak. Salah satunya komoditas. Kita tahu semalam di Kamis malam komoditas pada babak belur, oil gitu kan dan selain sebagainya. Nikel, timah itu pada ambruk ya. Kita lihat sahamnya Antam breakdown gitu kan. Lalu ada Tins hancur, Inco hancur ya. Lalu juga Harum, ini saham ganteng kita. Ya saya sih sudah exit kena trailing stop, sisa 500 slotnya. Harum gitu ya. Lalu Doit, Indi semua tumbang. Jadi banyak yang tumbang nih. Ya, kalau kita cek ke stop loser, wah ini yang ARB bahkan tadi saya hitung ada 29. Belum MDKA ya, yang di atas 3% itu sudah 100-an minusnya. Jadi marketnya hijau. Ya, hijau. Kuat gitu. Ya, market kita ini kuat hari ini. Oke, inflow asing pun lumayan. Nah, tetapi ya, yang turun juga banyak gitu. Oke. Kita juga di VVIP ada cuci bersih ya, ada 2 saham yang kita cuci gudang untuk jaga cash, kita switching ke yang lebih prospek ya kan. Nah, maka dari itu ini anomali sekali gitu. Anda bisa bandingkan antara yang up and down. Ini berapa nih? 200 gainer 200. Artinya apa? Artinya ialah yang turun sama yang naik sama. Ya, ini belum yang unchanged loh. Artinya ini belum yang gak gerak ya. Jadi market hijau tapi gak ada pergerakan. Nah, ini kan anomali. Ya, dan ini menjadi tanda bahwa hijau aja gak kuat, apalagi kalau merah bisa bablas lagi.
Makanya saya di VVIP saya arahin, udah kita jaga cash dulu. Nah, jadi Anda butuh mentor yang bisa membimbing Anda biar Anda nggak galau. Meskipun memang harus di-cut, tapi Anda akan dibimbing. Gitu. Lalu, prediksi market gimana? Kalau seperti ini udah ngawang nih. Artinya sentimen nggak ada. Ya, kekhawatiran, hal-hal negatif, isu-isu, rumor-rumor negatif masih menghantui. Varian baru COVID lah, yang dari India, Inggris, Afrika sudah masuk ke Indonesia. Ya, saya tadi baca 26 orang sudah positif varian baru ini. Ya, belum lagi potensi lonjakan, ya, micro lockdown dan lain sebagainya. Ini akan menghantui kita. Ya, belum lagi sentimen dari bursa luar. Ya, dari US sana terkait inflasi dan keputusan dari The Fed, apakah dia akan naikkan suku bunga atau tidak, ya ini kan akan mempengaruhi emerging market. Lalu juga dari Asia, Jepang, Singapura, Malaysia, ini India, ini terkait COVID dan lockdown ini isunya membuat kekhawatiran bahkan hampir di bursa luar. Jadi takut nih, ya orang-orang Eropa dan US nih indeksnya pada babak belur. Ini karena takut juga salah satu hal dari coronavirus yang wave 2 lah kita bisa, bilangnya wave 2 saja biar gampang. Wave 2-nya ini mulai mengganas di beberapa negara-negara strategis di Asia. Ini kan menjadi kekhawatiran. Kayak gitu. Ya, jadi ini tekanan market masih tinggi. Nah, maka dari itu, market masih potensi. Saya hari Jumat no komen, tapi yang jelas kalau turun nggak kaget. Intinya Anda pantau saja ini turunnya ke sini. Ya, kalau sampai dia nggak kuat, jebol, wah maka Anda harus hati-hati. Ya, saham-saham yang nggak prospek udah buang aja dulu. Oke, jadi saya no comment untuk IHSG. Harusnya sih masih ada space untuk naik di opening. Ya, jadi mungkin kayak gini nih. Ya, opening naik, closingnya turun. Kayak gitu. Hari ini dia buat low baru. Ya, artinya tekanan jualan ada ya. Bukannya tidak ada, tekanan jualan masih ada. Ya, meskipun asing hari ini cukup lumayan. Oke, yang banyak dibuang Antam, BMRI masih jualan, ya sisanya BCA, Telkom. Ya, ini lumayan sih, akumulasinya lumayan gede hari ini. Kayak gitu. Oke, nah kalau sudah paham kita akan langsung saja tanpa berpanjang lebar saya akan jawab requestan. Technical rebound apa berkelanjutan nih? Yang saya lihat cuman reaksi, ya, cuma refleksi atau reaksi dari penurunan selama 4 hari berturut-turut. Ya, 4 hari berturut-turut turun, ya reaksinya technical rebound. Jadi masih bisa dibilang masih potensi lanjut turun karena so far masih bearish trend. Ya. Oke, nggak ada incaran Om, hanya menunggu market. Kita ada. Ya, bahkan hari ini saya ada project waran bersama teman-teman VVIP. Nanti kalau sudah profit saya share ya. Dia mungkin jadi thumbnail di YouTube. Nah, itu di VVIP saya ada share tuh. Ya, ada proyekan waran. Ya, lalu ada beberapa saham lagi yang masih menarik. Ya, itu ada di VVIP. Ya, kita ada incaran, cuman memang marketnya nggak mendukung, kita incarannya nggak banyak. Apakah sudah bisa agresif atau tunggu confirm reversal? Tunggu confirm reversal is better. Tapi kalau Anda tidak mau ketinggalan, Anda cicil bertahap. Itu lebih baik. Jadi jangan benar-benar sampai nunggu sebatam mungkin baru entry, itu malah nggak dapat. Jadi cicil saja. Kalau memang Anda rasa sudah di range support yang kuat, Anda entry. Beres. Ya, kalau turun lagi cari titik support kuat lagi, entry lagi di sana. Gitu, ya. Oke, kita akan bahas dari JSMR. JSMR. Ini hati-hati, ya, ini kan relate juga dengan construction. Ini sudah jebol 4000, psikologis, support kuat. Hati-hati ya, saran saya out dulu. Kalau memang besok nggak bisa balik ke 4000, maka ini akan lanjut bearish. Ya, ini untuk JSMR. Ini logonya bagus ya. Coba saya lihat perkapalan. Ya, jadi ini juga sebagai, saya sudah ngomong ya, perkapalan ini dari beberapa waktu yang lalu saya sudah kasih kode. Ya, dulu baja-baja, sekarang saya kasih kode perkapalan. Temas
Pertama SMDR gitu ya, disusul MBSS, lalu next ada Temas ya, dan hari ini ada Wins, yang memang Wins ini mungkin digoreng sama beberapa pihak. Dan ada satu yang belum gerak, menurut saya itu Soci. Jadi kalau saya jadi Anda, saya akan coba lirik yang belum naik. Karena Soci, Temas, SMDR ya, sorry kayak Soci lagi, kayak SMDR dan Temas ya, atau SMDR atau Temas dan Wins itu seperti GDST atau Baja. Jadi ini seperti Baja yang naik duluan. Nah sisanya kayak ISSP dan GDST ngikut. So maka dari itu ya Anda lirik Soci dulu yang belum naik. Di sini volume sudah oke ya, ini sudah rounding, sudah buat higher low ya, sudah confirm testing pullback. Sudah low risk sekali karena benar masih di support. Target breakout swingnya ada di 230 dulu, lalu nextnya di 250. Nah kalau bisa jebol menarik nih. Secara swing nih masih menarik banget untuk perkapalan ya, terutama saya lirik Soci karena biasanya pun dia kalau lagi hype naiknya bukan kaleng-kaleng juga ya, dia sering juga naik signifikan ya. Soci ya sering naik bisa di atas 10% gitu. Kalau Temas sama Wins karena memang tipis ya gampang dikerek, tapi gampang juga dibanting. So saya coba lirik ke Soci ya. Jangan salah, model ISSP yang dulu naiknya tipis-tipis ya, ini pun sekali naik bisa sampai belasan persen. Kalau memang lagi waktunya naik banyak ya naik banyak. Jadi mungkin ini watchlist juga buat Anda. Soci bisa dilirik. Om S, tolong analisis ASA dong, teknikal dan bandar. Mungkin bandar tidak ya. Saya akan bahas dari teknikal. Satu hal yang pasti ialah dia masih berada di area psikologis ya, psikologis. Support kuat juga, ada Bollinger bawah dan juga MA34 di sekitar 2000-an. Kalau jebol 2000 Anda saran saya cut dulu, karena di potensi ambrol dulu, nanti dia baru perlahan naik lagi. Karena kalau kita cek secara minor trend line-nya sudah breakdown. Jadi kalau sudah breakdown, menurut saya sudah sudah kurang oke. Meskipun ya ini emiten yang mungkin memang salah satu emiten strong uptrend di tahun 2021 ya, jebol kayak gitu. Kemarin hampir breakout nih, tapi gagal. Nah ini hati-hati ya, kalau seperti ini dia akan mentok ke bawah ya, dia akan kepantul ke bawah kayak gitu. Pegas Infundal Trust, saya jujur saya ada Pegas, saya masih pegang dari 1000, meskipun sempat Infundamental We Trust gitu ya. Jadi kalau dibilang fundamental dan prospek masih bagus. Cuman memang kalau Anda berkacamata sempit, artinya dalam Maret sampai Mei gitu ya, atau dari awal tahun, ya janganlah dari Maret lah gitu, dari Maret ini memang LQ45 nggak diuntungin ya. High-nya di sekitar Januari akhir, habis itu hancur. Jadi LQ45 rata, bukan just Pegas ya, hampir merata ke semua sektor itu drop. Tapi kalau prospek kacamata Anda long term hingga misalnya 1-5 tahun masih oke. Justru kesempatan Anda dapat beli Pegas di harga 1000-an. Nanti nih Anda cek bulan Desember, itu mungkin harga Pegas sudah balik ke 1500 ke atas. Ya, selalu begitu siklusnya ya. Oke, Bovin. Bovin ini tadi mau coba, hati-hati ini ya, dia kan mau coba balik di atas 650 ya. Tapi nyatanya dia nggak bisa balik di atas 650. Nah kalau nggak bisa balik, dia potensi lanjut turun karena fasenya bearish. Tapi kalau dia bisa benar-benar closing di atas 650, itu baru menarik. Oke, DMMX, saya DMMX no comment karena itu menjadi project teknologi kita ya. Ini kan tech sektor ya, masuk ke dalam IDX Techno ya. MPMX Agro, untuk Agro base entry-nya di 700 atau di 800 ke bawah sebenarnya ya. Di sini nih base-nya kalau Anda mau. Ini bertepatan juga dengan ada moving average 200. Apakah Agro akan turun terus? Saya rasa akan ketahan di sini. Karena nih dari penurunannya ini sudah 50%. Jadi sudah sangat
downtrend sekali. Ya, prospek masih sangat menarik. Mungkin menariknya di akhir tahun. Jadi Anda kalau mau cicil swing sampai akhir tahun, ini agro bisa. MPMX tadi juga di grup saya ada kasih info di grup VVIP. Ya mungkin teman-teman member ada yang dapat. Ya, MPMX masih menarik, nih emiten yang kuat. Jadi ini termasuk emiten yang anti badai market. Ya, ini bisa jadi alternatif. Breakout di 775 bagus. Ya. Anda tinggal SL di sekitar 690. Beres. Good. Untuk kasih saya no comment, ini saham-saham super blue chip. Hari ini technical rebound. Bisa potensi double bottom karena ketahan di psikologis 5000 ya. Support psikologis 5000. Kalau potensi double bottomnya tepat, dia akan uji ke 5300. Nah, Anda bisa sell on strength di 5300. Kalau sampai nggak kuat, dia akan lanjut turun. Jadi cuma nyentuh sini, nanti dia balik lagi ke bawah. Ya, era juga good, bisa jadi watchlist. Yang saya lihat era ini masih dalam range trend lainnya. Jadi belum ada perubahan sih ya yang saya lihat di era. So far masih dalam wage ya, atau Anda bisa bilang wage, Anda bisa bilang channel ya, yang jelas ini kurang lebih kayak gini lah ya. Ini sudah hampir breakout, confirmation breakoutnya di sini di sekitar 620 ya, sekitar 615 620. Nah, kalau bisa breakout, target di atas 650 660. Good. Mina Wood, Raja Zing, waduh, saya skip dulu nih, banyak. Kios, LPKR, PNBS, BBPT, Tins, MPPA, Doit, Friend, Just Sky. Oke lah, saya bahas Doit karena kebetulan member saya ada yang request. Nah, Doit, saya pribadi ada TikTok pribadi ya. Saya waktu itu ajak member di grup juga ya, 3% dapat. Nah, tapi hari ini hampir ARB. Coba kita cek iseng ya. Wow, hari ini jualannya gede banget nih. Wah, ini hati-hati ya. Artinya nih bahkan BK dan CS jualan tanpa beli. Ya, sisanya nih diguyur rata. Artinya ini distribusi bandar. Dan hati-hati. Intinya sih kalau Doit ya, jebol 366 cut dulu. Oke. Ya sebenarnya stop loss santai di sini 340. Gitu kan. Ini stop loss santai karena ini masih bentuk potensi head and shoulder sebenarnya. Harga batu bara juga masih bagus kok. Cuman marketnya aja emang kampret gitu ya. Artinya marketnya sulit ditebak. Jadi ini breakout. Kemarin confirm. Ya sekitar 390-an. Nah tapi kepentok nih. Kalau sampai jebol ya di shoulders kanannya 366 ke bawah, maka dia potensi ke 340. Ya ini tinggal tergantung trading plan Anda. Kalau time frame Anda panjang, Anda batas 340. Tapi kalau time frame pendek 366 cut loss. Oke, MPPA, MLPL suspend ya. MPPA itu hari ini nggak suspend ya, tapi memang nggak gerak. LPPF-nya juga tidak ada pergerakan karena memang yang ngedukung naik itu CMLPL. Gitu. Jadi untuk MPPA dia akan sideways ya, mirip-mirip seperti Mari waktu nunggu ABA open suspend. Jadi dia akan sideways, habis itu tergantung abanya. Kalau abanya roboh, Marinya tumbang. Kalau abanya kuat, Marinya naik. Jadi mirip-mirip. Ya, Anda kalau mau entry bisa cicil waktu dia sideways. MPPA. Ya, PNBS ini downtrend terus ya, sudah breakdown. Hati-hati ya, ini sudah breakdown banyak support. Secara swing masih menarik. Ya, secara monthly atau daily masih oke. Tapi secara monthly atau weekly masih oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini sudah kurang oke. Paling Anda kalau mau manfaatin bisa spekulasi buy di sini. Ya, 107 112. Ini area zona kuat banget. Ya, saya pun mungkin akan lirik kalau dia nyentuh sini. Itu untuk PNBS. Kios ini juga saham teknologi, saya nggak bahas. Ya, LPKR ini hati-hati, masih belum ada katalis. Ya, hindari dulu. Tapi Anda mau manfaatin technical rebound bisa. Biasanya kalau kayak gini reboundnya lumayan nih LPKR. Ya, karena sudah turun banyak. Kayak TPIA. Ya, TPIA sudah turun berhari-hari, berminggu-minggu.
hari ini sudah ada hari ini tidak buat low baru gitu ya. Nah, Anda bisa spekulasi. Ya, Anda bisa spekulasi buy on weakness di TPIA. Ini sudah ketahan banget. Ini support kuat banget di sekitar 7374 untuk TPIA. Ya, tadi ada yang nanya nih, Om, TPIA penurunan double bottom, double top ini ya, karena di atas M. Kalau double bottom itu W. Nah, ini double topnya sudah jebol. Ya, apakah targetnya sudah tercapai? Menurut saya harusnya sudah. Karena ini sudah turun hampir 50% gitu. Jadi harusnya akan ada technical rebound. Ya, orang BRPT-nya aja kuat kok. Gitu kan, sebagai anak usahanya. Oke, jadi Anda mau spekulasi bisa tuh. Friend masih oke. Ya, kalau Anda tonton morning briefing saya terus, saya ada bilang bahwa Friend ada potensi untuk rounding lagi. Jadi memang after RI nggak langsung naik, tapi perlahan dia kayak gini. Ngeround. Ya, jadi dia akan ngerounding balik ke atas 90. Ada potensi. Ya, cuman kalau mau entry bijaknya tunggu dia koreksi dulu. Ya, lalu juga dia berhasil di atas MA 200-nya lagi. Nah, maka ini menjadi sinyal bagus untuk Friend. Ya, apalagi teman-teman teknologi, teman-teman telekomunikasi itu juga pada naik. Lalu berikutnya ada Mina, Wood, Ranch, Raja. Saya akan bahas Wood aja deh. Ya, Wood ini consolidate, tapi belum ada katalis ya. Kayaknya sudah jenuh juga karena memang bandarnya atau apa namanya sahamnya sudah naik lumayan gitu ya. Jadi ini bentuk pennant ya, lagi masa sideways juga, kurang lebih seperti ini. Ya, nah maka dari itu range-nya masih di sini, masih sideways, belum ada pergerakan. Cuman memang kalau kita cek monthly-nya dan weekly-nya nih masih potensi koreksi dulu untuk beberapa saat. Ya, seperti itu. Jeskai, oke, Jeskai ini masih oke. Ya, closing-nya bagus juga. Ya, ini masih jadi watchlist buat Anda. Lalu apakah Excel ISAT akan lanjut naik? Dengan volume sebesar ini saya yakin mungkin. Ya, ini dia break dia punya downtrend line dengan volume yang oke. Lalu kita cek juga akumulasinya juga oke. Ya, lumayan. Apakah asing yang masuk lumayan besar. Lalu ada ISAT didukung dengan LK. Nah, jadi apakah Senin ya? Dia bilangnya Senin ya. Sejenis. Ya, sorry. Apakah Excel sejenis mulai manggung? Anda bisa masukkan ke dalam watchlist. Ya, karena memang ini salah satu sektor yang belum naik-naik ya, selain properti dan construction. Jadi Anda mungkin bisa manfaatkan untuk fast trade. Ya, Telkom janganlah mau copet di ISAT atau Excel. ISAT, Excel, Friend. Lalu untuk tower-towernya ada Sen atau Tebik. Nah, ini Sen dan ESA kan baru saya bahas ya. Sen dan ESA saya bahkan baru bahas. Nah, ini menarik nih. Anda yang ikut sudah profit. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Thank you teman-teman semua. Ya, thank you teman-teman semua yang sudah request gitu ya. Mungkin ada kelewat ya. Oke, jadi thank you banget yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.